Siapkan hati, siapkan catatan, kita belajar firman Tuhan. Buka bersama dengan saya cerita Gideon di Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 9, ayat 16 sampai 22. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1. Gideon dan 300 pahlawannya, saya mau bahas tentang membangun teamwork dengan alat yang tepat. Saya merasakan Roh Kudus kasih beban untuk ajarkan kepada jemaat bahwa tahun ini kita harus sengaja membangun teamwork di mana-mana. Baik itu relasi hubungan keluarga maupun relasi hubungan pekerjaan dan pelayanan. Kita harus membangun teamwork dan jadilah teamwork yang baik buat orang lain. Karena tahun ini orang yang menyendiri tidak akan sukses apa-apa. Tahun ini orang-orang yang merasa mampu sendirian nanti akan kecewa di belakang. Tuhan ingin agar kita rendah hati. Tuhan ingin kita naik Bukit Sion itu bergandeng tangan. Ini saatnya besi menajamkan besi, anak Tuhan menajamkan sesama anak Tuhan. Saya bukan bicara tentang konflik saja atau pembentukan karakter. Saya bicara tentang membangun teamwork secara sengaja. Nah, kita belajar dari Gideon bagaimana hamba Tuhan ini di Perjanjian Lama, jenderal perang, membangun timnya. Memang tim elitnya terdiri dari 300 orang aja, gak usah asyiknya rame-rame. Hati-hati seleksi orang, dan hati-hati jadi orang tahun ini. Ya, banyak yang dipanggil sih, sedikit yang dipilih, mau tahu kenapa? Karena sekalipun banyak orang punya panggilan, tapi sedikit yang mempersiapkan. You must prepare yourself, upgrade yourself. Ini bukan khotbah motivasional. Tapi ini adalah khotbah yang menyerukan, menyahutkan firman Tuhan ke dalam hati kita untuk supaya kita menjadi seperti Kristus. Dan bukan kita sendiri yang menjadi seperti Kristus, orang lain juga bersama-sama dengan kita. Gideon pasal yang ke-7 ayat pertama, kita baca ayat-ayatnya, nanti saya berhenti, saya bisa jelaskan di mana saja di antara ayat itu ya. Siapa bilang tadi Gideon pasal 7? Saya cuma menguji aja, cuma tahu Alkitabnya enggak. Ada enggak kitab Gideon? Enggak ada kan? Kalau enggak ada enggak usah ditanya. Langsung aja buka Hakim-Hakim ya kan, ini orang enggak mau ngaku salah. Ya sorry ya, kadang-kadang memang bisa terselip lidah. Oke, Gideon lagi. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1. Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, nama Gideon sebenarnya, itulah Gideon nickname-nya. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More, di lembah. Saya bahas ayat 1 dulu ya. Oke, eksposisi mendalami. Coba katakan pada orang kanan kirinya, ayo kita menyelam. Amin. Kita semua tahu lah ya, cerita Gideon ini sangat klasik. 300 orang kalahkan tak terhingga musuh seperti sebanyak pasir, seperti pasir di tepi pantai. Dia cuma sapek saja orangnya, bisa menang perang. Nah ini cikal bakalnya, permulaan background story-nya, dia bangun pagi-pagi. Tapi ayat firman Tuhan di Hakim-Hakim 7 ayat 1 menyebut dia Yerubbaal. Itulah Gideon. Tuhan tidak pakai Yerubbaal, Tuhan pakai Gideon. Ngerti maksudnya? Jangan jadi diri sendiri. Sebab dirimu itu dan diriku itu busuk tanpa Kristus. Kalau Anda tahu Philip Mantova sesungguhnya, Anda tidak mau berteman dengan dia. Jangan jadi Yerubbaal. Kita semua ini keturunan Adam dan Hawa. Jadilah Gideon. Jangan ikuti nalurimu secara alami. Karena kita semua masing-masing kalau ada hawa nafsu, pemarah, pemabuk, pendengki, pendusta. Tapi Gideon adalah kreasi baru, ciptaan baru. Ikuti Gideonmu, tidak harus kita ganti nama loh ya. Tapi kita harus ganti sifat. Jangan ganti kulit, ganti hati. Jadilah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Follow your Christ-centered nature. Ikuti hakikat Kristus, bukan pribadimu.
Dunia selalu gembar-gemborkan jadilah diri sendiri. Mati kalau kita jadi diri sendiri. Kita harus jadi seperti yang Kristus kehendaki. Katakan amin. Itu Gideon. Itu Gideon. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon. Gideon itu nickname-nya. Masing-masing kita punya nickname nih. Nanti ujungnya kalau kita ketemu Tuhan Yesus di akhirat, Tuhan akan kasih kita, beritahu kita nickname-nya. Ini loh pemaaf, ini loh pengasih, ini loh penyayang, ini loh pemberi, ini loh penginjil, ini loh pendoa. Itu semua bukan sifat dari awal kita dilahirkan, karena kita keturunan Adam dan Hawa. Itu Gideon, bukan Yerubbaal. Follow that this year. Don't follow yourself, follow Christ. Jangan ikuti dirimu sendiri, ikuti Kristus. Katakan amin. Katakan haleluya. Dan Gideon bangun pagi-pagi. Ini adalah sifat atau karakter seorang jenderal iman. Dia tidak mulai sebagai seorang pemberani, dia pecundang. Bahkan dia sendiri mengakui dia lari dari Midian. Tapi Gideon itu bangun pagi-pagi. Orang yang mau dipakai Tuhan, orang yang mau jalan dengan Tuhan harus punya satu rasa ketakutan. Kita harus punya the fear of delay. Fear of delay berarti kita harus punya rasa takut untuk lamban mengikut Tuhan. Tahun ini mari kita percepat diri. Percepatan itu dimulai dari sifat. Kalau Tuhan bilang maafkan, maafkan langsung. Jangan tawar, jangan babi bu. Kalau Tuhan suruh kita doa, janganlah kita berkata tapi sudah hilang 5 menit. Let's be quick. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lamban untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lamban. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Dia bangun pagi-pagi, karena dia gak mau buang waktu. Bapak ibu saudara juga jangan buang waktu. Tahun ini saya nubuatkan, khotbah saya akan campuran antara pengajaran dan nubuatan. Ada Roh Kudus berkata, ujilah. Karena saya berada di posisi untuk berbicara, berarti sebagai kepanjangan mulut Tuhan. Anda bisa menguji apakah ini firman. Ada orang-orang di sini yang sudah procrastinate dalam bahasa Inggrisnya, atau sudah sekian tahun putar-putar di padang gurun, dan Tuhan terus tunjuk yang satu itu yang dia tidak mau let go and let God. Ada beberapa orang di sini ada proyek dari Tuhan yang sudah ditangguhkan sekian lama, padahal Tuhan sudah bicara lama loh, lu harus lakukan. Dimundur. Ada orang tertentu harusnya menulis sesuatu yang bisa jadi berkat buat orang lain, artikel atau buku, ditunda hingga hari ini. Kalau Anda Gideon, saya Gideon, kita pasti bangun pagi-pagi. Kita pasti takut delay. Bedakan antara panjang sabar dengan lelet. Orang panjang sabar itu biasanya orang yang cepat dalam proyek-proyek Tuhan. Tapi sabar kalau itu mengenai dirinya. Sabar kalau disalah mengerti. Sabar dalam perkara-perkara yang tidak ada hubungan dengan goal-goal Tuhan, tapi yang berhubungan dengan ujian sifat. Panjang sabar tidak sama dengan orang lelet. Orang itu sabar ya, menurut saya orang itu lamban, bukan sabar. Panjang sabar tidak ada hubungannya sama L-E-L-E-T. Ikan satu ini, ikan lele. Nggak ada hubungannya. So stop being lelet. Berhentilah untuk lelet. Ada hal-hal tertentu yang harusnya Anda lakukan. Dari dulu sudah disuruh Tuhan tuh asyir, nggak mau. Alasannya sih nggak lumrah. Alasannya kalau memang sibuk, siapa tahu. Kita nggak boleh paksa karena pekerjaan juga adalah pelayanan. Tapi ada orang tertentu alasannya adalah gengsi. Dia takut asyiring nanti ketemu sama teman-temannya kalau kebetulan datang ke gereja. Kalau semuanya pada tinggal di sini, di daerah sini, lalu datang nanti lihat dia melayani, dia malu. Kalau itu alasanmu, hentikan alasanmu. Tahun ini melangkahlah. Dalam bahasa Ibrani-nya sudah waktunya untuk melaku. Saya suka kata melakukan, dalamnya ada kata melaku. Anda tidak bisa melakukan apa-apa untuk Tuhan kalau tidak mau melaku dulu. Bahasa Jawanya tidak mau jalan. Langkah pertama itu keluar dulu dari perahu. Baru kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak paksakan kemuliaan, Tuhan hanya tawarkan ketaatan. Bangun pagi-pagi itu bukan bicara tentang early person in the morning. Bicara tentang early person in obedience.
bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama dengan dia. Orang seperti itu biasanya menginspirasi pengikut. Orang yang early dalam obedience biasanya akan jadi pioner-pioner Tuhan. Tuhan butuh Anda bukan cuma jadi seorang yang taat, tapi Tuhan juga butuh Anda untuk Tuhan juga butuh guru-guru yang mengajarkan apa itu ketaatan kepada umat Tuhan. Dan sebagian daripada khotbah-khotbah Tuhan tidak pernah dikhotbahkan di mimbar, tapi dikhotbahkan lewat kehidupan. Tahu nggak, khotbah ini di atas ini hanya mengambil porsi 40% pengajaran kepada jemaat. 60% jemaat ngajar jemaat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jadilah inspirasi buat orang-orang sekelilingmu. Kalau Anda orang tua terhadap anak-anakmu. Kalau Anda anak-anak juga bisa loh inspirasi orang tuanya. Membuat orang tuanya kagum, siapa tahu yang belum kenal Tuhan malah terima Tuhan tanpa banyak kata-kata. Karena melihat buah Anda. Di dalam tempat kerja, 60% khotbah di dunia tidak pernah dikhotbahkan lewat mulut pengkhotbah. Tapi lewat kehidupan jemaat. Supaya saya memberitahu di sini, heaven needs stakeholders. Surga membuka sayembara, membuka diri untuk saham-saham baru. Kalau Anda masuk ambil kuota itu, jangan compare dengan pengkhotbah, jangan bandingkan 40 dengan 60, itu 2 kuota. Andalah 60 itu. Mari kita bikin satu komitmen tahun ini. Aku tidak mau lamban untuk mentaati Tuhan. Memang kalau kita mau masuk kongsian, ya pikir-pikir dulu. Kalau kita mau membuat satu keputusan yang penting sekali, jangan gegabah, saya ngerti. Oh katanya Pastor Philip kita tidak boleh lamban, itu gegabah, itu lain lagi, itu lain cerita. Tapi hal-hal yang sifatnya jelas, apalagi ditulis di Alkitab, jangan ditawar. Sudah waktunya melakukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tangkap ini, baru ayat pertama, kita harus go on supaya kita bisa dapat ayat-ayat lainnya juga. Lalu di sini dikatakan, saya ulang lagi, Yerubbaal, Gideon itu bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air. Mereka berkemah dekat mata air, Harod. Sedangkan perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utara, dekat Bukit More di lembah. Pinter nih Gideon. Dia menang perang, saya ngerti kenapa 300 bisa kalahkan tak terhingga orang Midian. Saya ngerti kuncinya, karena Gideon buat 300 orang yang sama sekali totally minority. Karena dia menang posisi. Dia bukan menang perang, dia menang posisi. Dia bawa mereka berkemah di dekat mata air. Pintar dia. Tahukah, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah engkau membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota, percuma kau jaga sampai ngelembur-lembur pagi. Posisi. Gideon, mata air di sini simbolis Roh Kudus. Karena perjanjian lama itu banyak simbol-simbolnya menuju kepada Kristus. Mata air, orang yang bersekutu erat dengan Roh Kudus akan banyak difuri oleh sorga. Makanya ada yang namanya by grace atau kasih karunia. Grace, kasih karunia tidak melenyapkan responsibility atau tanggung jawab kita. Tidak melenyapkan duty atau tugas kita. Tapi grace adalah satu perlombaan tidak adil dan tidak imbang. Karena bukan effort atau usaha kita, tapi karena posisi kita. Dan kita tahu siapa diri kita, dan kita mendekat kepada Allah. Tentara Gideon ya pasti menang, tidak pernah kehausan. Sedangkan tentara Midian tergesa-gesa berada di utara, dekat Mores itu di lembah lagi. Posisikan dirimu untuk menerima yang baik dari Tuhan. Posisikan dirimu sebagai sahabatnya. Lebih tepatnya karena kita bicara tentang membangun teamwork kan. Membangun teamwork dengan alat yang tepat. Yang pertama alat yang tepat itu bukan alat. Membangun teamwork dengan Roh Kudus. Posisikan dirimu sebagai timnya Tuhan. Posisikan diri Anda sebagai timnya Bapa. Itulah sebabnya dalam pekerjaan Anda jangan ada pelanggaran keuangan. Lu masuk surga. Tapi surga tidak bisa masuk pekerjaan Anda. Bagaimana kita bisa layani mamon tapi juga layani Tuhan? Bukan berarti kalau kita tidak layani mamon itu berarti pekerjaan kita non-profit. Itu gereja. Kerja, bisnis harus profitable. Tapi hatimu tidak boleh syarat mamon. Mamon itu bukan bicara tentang money.
Mamon itu bicara tentang pelanggaran money. Ketidakjujuran, korupsi, tidak mengembalikan, mencuri, mengambil uang orang. Mudah untuk pinjam, meremehkan milik sesamanya dan sebagainya. Itu mamon. If you serve that, there is no God in your business. Because you position yourself as his enemy. You position your business as his enemy. Kalau kita melakukan semua itu, kita tidak mungkin bisa menerima sesuatu yang dari Tuhan datangnya. Sekalipun kita bisa dibuat kaya oleh pesugihan, tidak akan ada damai sejahtera. Kekayaan seperti itu hanyalah menambahkan susah payah. Karena yang dari Tuhan tidak akan ada susah payahnya. Bukan berarti nggak ada ngelembur, maksudnya tidak ada kutuk di dalamnya. Kalau Anda melakukan itu ada mamon, gimana bisa ada Tuhan di dalam sana? Tuhan sudah bilang tidak bisa melayani dua Tuhan. Karena kita memposisikan bisnis kita sebagai musuhnya. Posisikan pernikahanmu di dekat mata air. Makanya ada ayatnya di Amsal. Kenapa mata airmu sampai melimpah ruah pergi ke tetangga? Gimana bisa Tuhan memberkati keturunanmu kalau ada selingkuh? Dekat mata air, bukan bicara tentang kesetiaan pada pasangannya saja. Tapi sama Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak akan menuntunmu ke perselingkuhan. Roh Kudus pasti menuntunmu kepada kesetiaan, karena salah satu buah Roh Kudus adalah kesetiaan. Do not position yourself di dalam lembah, di dekat More itu. Posisikan dirimu dekat mata air. Gideon itu bahasa Ibraninya jami. Karena dia jeli, dia bukan pintar perang. Dia tahu sumber kemenangannya di mana. Tahun ini jangan berusaha dengan kekuatanmu. Temukan sumber kekuatanmu. Sumber kekuatanmu adalah Kristus. Go back to the word, kembali ke firman. Tuhan tidak pernah berjanji memberkati Anda dan saya. Tuhan berjanji memberkati firman-Nya dan menggenapinya. Jikalau firman-Ku dalam kamu, kata Tuhan Yesus, dan kamu dalam firman-Ku, mintalah apa saja. Kita harus ngerti sumbernya, bukan kita, bukan doa kita. Berapa panjang dan bertele-tele kita sembahyang seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tapi bagaimana kita menyatu dengan firman, disitulah mata air sumber kekuatan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenali sumber kekuatanmu di mana. Tentara Gideon itu fresh. Ya. Anda diberkati Tuhan? Ya. Ini kita langsung ke ayat 2 ya. Makanya harus datang ibadah berikutnya juga. Kebaktian umum jam 1 nanti ini saya lanjutkan hal-hal yang lain. Susah menjelaskan semua rahasia Allah dalam satu ibadah. Ya. Catat baik-baik. Roh Kudus sedang berbicara. Ada beberapa yang tunda-tunda. Sudah waktunya kelarkan apa yang kau janji dan nasarkan. Gak tentu nasar itu bicara tentang persembahan. Nasar itu bisa saja Anda mau memulai sesuatu. Ada orang yang nasar nih. Ini saya tahu nih, ini pasti kena ini. Mau ngajak istrinya liburan. Udah 3 tahun. Janji-janji doang. Ayo angkat tangan, saya tutup mata. Ada, itu pun nasar. Jangan janji-janji palsu, jangan janji-janji doang. Ada di sini yang berkata, aku mau berhenti ngerokok. Terakhir kali ngomong gitu 7 tahun, diperbarui janjinya. Tapi tidak pernah digenapi. Tuhan tidak perlu pembaruan, Tuhan butuh penggenapan. Lepas saja, kutuki itu lidahmu yang gak apa-apa, sekali-kali kutuki lidahnya diganti lidah yang baru. Lidah, ada kekang suci. Setiap kali kau ngerokok, akan, meriang badanmu. Kutuki sendiri. Lebih baik cungkil lidah masuk surga daripada dengan lidahmu masuk ke dalam neraka. Tahun ini, tarry no more. Jangan tunda. Ya, dan juga bayar nasarmu pada Tuhan. Ayat 2. Bangun teamwork nih. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Wah, ini rahasia. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel nanti memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ayat 2 luar biasa. Tuhan kasih komentar, padahal Gideon sudah merasa tentaranya terlalu sedikit. Dia punya puluhan ribu. Ini terlalu sedikit dibanding dengan ratusan ribu. Atau mungkin bahkan jutaan, saya tidak tahu. Sudah merasa sedikit datang ke hadirat Tuhan. Makanya kalau kita datang ke Tuhan, berdoa, jangan bersandar dengan pengertian.
Karena seringkali kita datang kepada Tuhan, kita rasa terlalu banyak, terlalu sedikit, Tuhan bilang terlalu banyak. Kaget loh Anda datang ke Tuhan dan berkata, aku sudah terlalu banyak mengampuni, Tuhan berkata terlalu sedikit. Do not dictate God, learn from Him, He's the greatest teacher. Jangan mendikte Tuhan, belajar dari Dia. Kalau kita tidak belajar dari Tuhan, rugi, hidup sekali, lalu mati. Tidak belajar apa-apa dari Tuhan. Satu-satunya medan pertempuran untuk kita bisa belajar terbanyak tentang Tuhan adalah kehidupan. Setelah ke sorga kita ketemu muka dengan muka, tidak ada yang perlu kita pelajari lagi. Yang ada hanyalah menyembah. Dan makanya itu ada upah. Orang yang belajar paling banyak itulah yang upahnya besar di sorga. Pakai setiap season musim hidup untuk belajar sesuatu tentang Tuhan Yesus. Gideon datang ke hadirat Tuhan, terlalu sedikit Tuhan, dia kira dia GR, Tuhan akan perbanyak trupsnya. Mungkin dia berkata, Tuhan sanggup membuat anak-anak Abraham dari batu. Nanti suatu hari Yesus pun digoda untuk bisa membuat batu jadi roti. Dia kira Tuhan akan memperbanyak seperti Yehezkiel, tulang-tulang itu berdiri, urat-urat sendinya bertemu semua, daging mulai menyelaputi tulang-tulang mereka. Dan mulai bangkit sebagai tentara kertakan yang luar biasa. Tuhan berkata, terlalu banyak. Wow. Kalau Tuhan bicara at the first word, jangan disanggah. Listen, take it in. Anda tidak ngerti, diam dulu. Kasih waktu 3 hari, baru terjadi kebangkitan hati. Lihat ya tahun ini ya. Kalau Anda memang betul dan saya mau betul-betul bergaul dengan Tuhan. Kalau tidak mengejutkan, berarti Anda tidak ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan itu selalu mengejutkan. Saya ketemu Tuhan itu selalu kembali rasa seperti anak kecil, nggak tahu apa-apa. Seperti bayi baru lahir. Every time I think I know something, Tuhan berkata, you don't know nothing. Setiap kali saya datang pada Tuhan, saya merasa sudah dipakai Tuhan. Tuhan bilang, kamu belum dipakai apa-apa. Saya disuruh lepaskan seperti carang pohon anggur yang dibersihkan, lalu tiba-tiba lihat kekosongan, kehampaan. Diulang lagi. Lalu ternyata Tuhan bawa kepada kemuliaan lebih tinggi. Kalau ikut Tuhan itu jangan rugi, belajar sebanyak-banyaknya. Dialah university yang paling jitu di sejagat raya. Dia datang dan dia berkata, dia diam mungkin langsung. Diam dulu, simpan dulu di hati. Jangan sanggah, supaya nanti hari ketiga Anda tanya, pertanyaan Anda punya kualitas di hadapannya. Bukan pertanyaan yang dari shock terapi. Yang mengeluh dan berkata, enggak mungkin. Tuhan jangan dimentahkan, karena dia mau mematangkan rencananya dalam kehidupan Anda. Jangan mentahkan dia terlalu dini, terlalu awal. Sebab Anda tidak akan melihat apa yang dia rencanakan. Dan itu super indah, lebih tinggi daripada langit yang ada di atasmu. Terlalu banyak rakyatmu. Waduh. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada Gideon? Anda catat ini penting untuk membangun teamwork kita dan untuk juga mengupgrade kita. Tulis ini, pentingnya ini di tahun ini. Supernatural efficiency. Efisiensi supranatural. Kejar itu. Mungkin yang supranatural, mendekati supranatural masih natural adalah Jepang. Saya pernah sekali makan di sebuah restoran Jepang. Restoran kecil, Anda tahu kan kalau di Jepang, kalau yang pernah ke sana, ya ampun kita itu harus antri. Tempatnya kecil-kecil. Ya kan? Lalu kita masuk di sana. Yang kerja di restoran itu cuma 2 orang. Only 2. Dan orang Jepang memang bisa aneh-aneh, tapi mereka juga kreatif dan efisiensi tinggi. Saya tidak memuji, oke? Cuman saya cerita aja ilustrasi. Dia kasih makan, yang masak ya dia, yang siapin, yang bersihin juga dia. Cuma 2 orang aja, dari dapur sampai depan. Ternyata dia pasang kasir-kasir kecil kayak mainan anak saya. Di setiap berapa meter, itu ada kasir. Jadi kalau dia dipanggil sama pelanggan sini, cek please. Ya, diminta bonnya, billnya, langsung orang itu ke situ, ya terima, arigatou gozaimasu. Lalu cek please, dia ke sana, yes, ini kan yang perempuan ini sana yang bayar, arigatou gozaimasu. Kalau cowok kan arigatou gozaimasu. Kalau perempuan kan arigatou gozaimasu. Memang ini joke tingkat tinggi, harus dijelaskan. Saya bilang, saya sama istri saya lihat, ini cuman liangkeran. Cuman ada 2 orangnya. Cuman 2 orang, bisa atur seluruh restoran ini. Tuhan bilang terlalu banyak itu orangmu. Saya tidak berkata Tuhan anti dengan
dengan jumlah banyak. Tapi Tuhan mengejar fungsional dalam kehidupan kita. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Dan suatu hari Roh Kudus turun langsung ciptakan 3000 kepala penuh api. Tuhan tidak sentimen dengan numbers, dengan angka. Tapi Tuhan cari buah, bukan yang rimbun daunnya. Karena itu saya berdoa di tempat baru ini ada visi yang diperbarui. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. No, kita tidak pernah memulai gereja dengan suatu goal banyak pengikutnya. Kalau gitu Facebook saja bisa hit jutaan loh, dan low maintenance lagi, nggak perlu dikunjungi. Instagram, Twitter, enak kan? Jemaat bayangan. No, kalau real life, real people, kalau umat beneran, kalau manusia sungguhan, kita harus jadikan mereka murid. Saya berdoa, Tuhan memberi kita modal besar untuk GMS sekarang. Saya lihat di depan saya ini, jenderal-jenderal iman sedang dalam proses pembuatan. Kasih tepuk tangan tuh, come on. Waktunya sudah lewat, udah kuno tuh. Kita datang ke gereja hanya untuk lihat pembicara, sudah kuno. Kita datang ke gereja untuk bawa jiwa, untuk menangkan jiwa, untuk memberkati orang lain, untuk membawa Injil jauh kemana-mana. Itulah tujuan kita bergereja. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan, come on. Haleluya. Gideon dan 300-nya. Kita bisa melakukan lebih dari Gideon. Di kebaktian ini aja, merem sudah tambah 1 nolnya. Saya bukan Gideonnya, biar Yesus. Di sini aja, merem begini aja, nggak usah hitung yang luar, udah 3000 lebih sekian. We can do something. Kita bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan kita kalau kita kompak dalam spirit sekalipun posisi kita beda-beda. We can do something. Jadi orang Kristen yang doer, pelaku, bukan pendengar. Terlalu banyak rakyatmu itu. Justru kebanyakan seperti ini akan melemahkan gerejamu, akan melemahkan pekerjaanmu. I want to see Jesus.